Erlangga Zulhas masuk TKN Prabowo, Ombudsman sarankan mundur dari kursi menteri. Apanya? Aturannya seperti apa? Kalau aturannya tidak boleh, tidak usah mundur ya nggak apa-apa. Yang paling penting tidak menggunakan fasilitas negara. Yang kedua, kalau kampanye cuti, aturannya jelas. Hanya orang yang tidak ingin ngasih kesempatan sama anak muda untuk tampil menjadi pemimpin di Indonesia, yaitu menjegal Mas Gibran. Kecuali kalau yang di sidang itu adalah hakim menyidang sidang pembunuhan, yang membunuh hakimnya yang Bapak Anwar Usman, yang membunuh siapa keponakannya, nggak boleh. Ini kan enggak, ini undang-undang yang disidang, yang didistribui, yang diperkarakan undang-undang. Dan undang-undang itu di mana tak konflik of interest-nya undang-undang? Undang-undang ini bukan orang. Pak hari lalu lah gue ketemu sama orangnya Bahlil gitu kan. Jadi dia cerita, meskipun Bahlil nggak jadi ketua tim pemenangan, dia tuh jadi pembentuk tim bayang-bayang. Itu yang lebih serem sebetulnya tuh kan. Tidak terdeteksi lah. Gitu kan. Itu tim yang tidak terdaftar kan, kalau tim pemenangan kan terdaftar di KPU kan. Kalau ini kan tim yang bisa bergerak bebas. Kabarnya itu juga atas perintahnya istana gitu kan. Jadi sekarang dia lagi mendata siapa saja anggota-anggota untuk setiap provinsi, kabupaten, kota. Jadi kita nggak tahu nantilah, mungkin 2-3 minggu lagi mungkin nama itu bisa keluar kali ya Pram. Dan Bahlil juga sudah membentuk relawan negeriku gitulah. Kemarin baru rilis tuh di daerah Jakarta Pusat gitu. Di tempat ini juga jangan terima kasih segalanya. Bapak Ibu, kita menindaklanjuti rapat yang kedua saat di KPCD di SDC bahwa kita sudah sepakat untuk membantu Mas Gibran untuk memenangkan pemilu di 2024. Setelah hasil apa saya sampaikan kepada Pak Pratik dan juga Bapak Jokowi, kemudian juga ketua pemenangan Prabowo Mas Bosan, ketua Wamen, lalu kami mundur diri. Kemudian juga kami sudah telepon langsung ke Mas Gibran. Jadi Bapak Ibu supaya cepat, kami ingin kesepakatan kembali kita membentuk ketua OC dan ketua SC. Nah itu mungkin ketua OC-nya pelaksananya Pak Toto dan juga ibunya Pak Bambang. Peran istana sebegitunya Sin ya. Apalagi sih perintah istana ini untuk Prabowo Gibran nih kampanye ke Banyak. Jadi di waktu hari Selasa, waktu Sekretaris Jenderal Koalisi Indonesia Maju itu rapat, di dalam rapat itu ada telepon dari Bahlil. Jadi Bahlil bilang istana menyuruh untuk ada acara kirap budaya di Taman Suropati Menteng. Kayaknya bukan hanya Bahlil deh, Sin. Pratikno juga di situ. Pratikno. Lagi Pratikno. Makanya acara itu kan sebelum KPU ada acara dulu di Senayan, dari Senayan Suropati, dari Suropati baru ke KPU. Gitu. Memang terus ada juga salah satu petinggi partai yang ketemu dengan Jokowi, Pram. Di situ partai ini ngebahas soal pemenangannya Prabowo Gibran. Jadi difokuskan di Jawa Tengah. Jadi memang dari Istana Merdeka itu sangat concern lah memenangkan Prabowo Gibran ini. Kita sudah muak lah dengan para politisi korup yang tua ini. Masa pada takut dengan hadirnya Mas Gibran? Dulu Bung Karno tuh pidato menyampaikan, siapkan saya 10 anak muda, saya akan guncang dunia. Baru satu aja udah pada kesurupan nih politisi tua ini. Udah gila semuanya. Gitu. Makanya semoga ya 2024 nanti itu fase transisi politisi tua untuk ya siap-siap, ada yang ke kuburan, ada yang sakit stroke dan sebagainya. Kalau Pak Prabowo termasuk politisi muda apa politisi tua? Dia politisi tua yang punya semangat anak muda. Ketika ada kata-kata Gibran di dalam pidato bahwa tenang saja Pak Prabowo, saya ada di sini. Publik mengartikannya begini, Pak. Tenang saja karena saya anak presiden. Tenang saja karena paman saya ketua Mahkamah Konstitusi. Tenang saja karena ajudan bapak saya jadi Kapolri. Tenang saja karena mantan dan pas pampres saya akan menjadi Panglima TNI dan jadi Kasat. Jadi orang tidak melihat persoalan Gibrannya, bukan persoalan mudanya. Karena di belakangnya adalah Gibran bin Jokowi. Maka kemudian, oh ini bagian dari
2,5 atau 3 periode, dan Jokowi tidak ingin lari dari istana, masih ingin hadir di istana. Bergabungnya dua Menteri Jokowi ke dalam tim kampanye nasional atau TKN Cawapres dan Cawapres Prabowo Gibran disinyalir akan menimbulkan konflik kepentingan. Dua Menteri aktif Kabinet Indonesia Maju masuk dalam TKN Prabowo Gibran tersebut adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Mendak Zulkifli Hasan. Erlangga yang juga merupakan Ketum Golkar penjabat Ketua Pengarah, sementara Zulhas yang merupakan Ketum PAN menjabat Pengarah. Anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika menyarankan Erlangga dan Zulhas untuk mundur dari jabatannya sebagai menteri dengan menghindari dugaan adanya konflik kepentingan. YK bilang, publik pasti akan mengkhawatirkan jabatan menteri yang masih diemban keduanya menjadi pelumas memperlancar pemenangan Prabowo Gibran. Artinya, kekhawatiran adanya potensi kepentingan pemilu terselip dalam kebijakan-kebijakan dari kedua menteri tersebut pasti ada, meskipun hal tersebut sukar untuk dibuktikan. Kekhawatiran terhadap hal itu bisa pasti ada, meskipun tidak bisa dibuktikan agak sulit menjadi profesional dalam kondisi seperti ini. Namun kalau telah mendapatkan persetujuan presiden tidak masalah dan yang bersangkutan bisa bersikap profesional, pungkas YK. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, juga menyarankan Zulhas dan Erlangga mundur. Pangi memandang potensi konflik kepentingan bertebaran jika pejabat publik yang aktif tergabung dalam tim pemenangan Cawapres. Menurutnya hal ini termasuk dalam penyalahgunaan kekuasaan. Bagaimana mungkin beliau tidak ada konflik kepentingan? Itu kan juga susah. Beliau adalah menteri yang sumber kekuasaan dari Presiden Jokowi, juga ada di koalisi yang mendukung. Kalau cuti, kenapa tidak memilih jalan mundur seperti Andi Wijayanto, Wamen BUMN Rozan? Kata Pangi saat dihubungi Kumparan pada Selasa 7 November. Menurutnya potensi penyalahgunaan kekuasaan ini tidak hanya ada ketika menteri aktif terlibat dalam kegiatan pemilu, tapi seluruh pejabat publik yang sudah aktif, mulai dari bupati, gubernur, ataupun komisaris dan direksi perusahaan plat merah. Pangi bilang saat ini Indonesia belum mempunyai payung hukum yang mengatur mengenai batas peran pejabat publik yang aktif dalam kontestasi politik. Sejauh ini menurutnya, pejabat publik termasuk menteri aktif masih dapat berwira-wiri dengan urusan pemenangan Cawapres dan Cawapres, lantaran kekosongan aturan mengenai hal ini dan hanya berpegang pada kesadaran atau etika jabatan. Artinya, ketika pejabat publik bergabung dengan pemenangan Cawapres dan Cawapres, tidak ada aturan yang dilanggar. Terlebih menurutnya jabatan menjadi pejabat publik seperti menteri adalah jabatan yang strategis dan menggiurkan. Hal ini memperbesar kemungkinan pejabat terkait tidak akan merelakan jabatannya demi menjaga pandangan publik. Lantaran selain konflik kepentingan, Pangi juga memandang bergabungnya pejabat publik dalam pemenangan Cawapres dan Cawapres ini dapat menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat kepada lembaga negara. Sebelumnya, saat disinggung bagaimana ia membagi tugasnya antara Menko Perekonomian dan Ketua Pengarah TKN Prabowo Gibran, Erlangga menjawab singkat. Menurutnya dirinya akan cuti jika sedang menjalankan tugasnya sebagai Ketua Pengarah. Ya, kalau lagi ngarahin cuti, kata Erlangga di Kemenkeu, Jakarta.